Bentar Bu, lagi disiapkan dulu ini. Dari tadi agak-agak error ini. Halo, Ada tes, suara? tes. Saya tadi kelempar, Tes. bentar, sorry. Iya, saya. Udah, Ini bisa. dari tadi siang kan dipakai pelatihan web juga, terus disedot sampai nontonan TikTok itu Mantap. nonton TikTok jadi kuotanya. Pokoknya sejak pandemi jadi tahu ya, jadi ngoprek-ngoprek ini ya, laptop gitu ya, internet segala macam. Dipaksa belajar. Betul. Oke. Bu, sambil kita mulai aja Bu, ini Boleh. ini boleh. Ada harapan ingin ditambah waktunya, cuman kan karena ataupun dipercepat. Cuman kan kalau di Jawa Barat pas tadinya pengen jam 7 mulai, cuman kepotong tengah-tengah Isa gitu, nggak enak gitu. Jadi pengennya tuh udah Isa jadi santai gitu. Tapi saya kan sekarang 7.10 ya 20. Padahal saya juga semalam kepikiran itu, ini loh yang waktu Indonesia Tengah sama Timur kayaknya selesainya malam banget ya. Udah yuk sampai jam 11 mungkin ya. Setengah 11 ya. Sekarang di Bali sudah jam 9.15 Ibu. Tuh. Kalau saya nggak apa-apa lah jam 7 kan sholat Isya bisa nanti, maksudnya selesai gitu. Atau Bu, kalau di siang bisa takutnya yang lain nggak bisa siang. Boleh, saya sekarang kan libur ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Tapi takut yang di tempat lainnya mungkin. Nah itu Bu, tadinya kalau misalkan malam kan ada di rumah semua rata-rata gitu bisa santai. Ya. Jam 7 saja boleh, jam 7 WIB ya. Kalau di Bali jam 8 berarti bisa mulai besok kita jam. Boleh, ini jam 7 aja. Saya mohon maaf pada rekan-rekan nih, saya sedang upgrade Jimit ke premium. Bisa masuk banyak gitu. Cuman belum di ACC dari sananya, dari tadi siang si nunggu. Jadi ini hanya terbatas 100 peserta kayaknya gitu untuk saat ini. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya Pak Andri, biar ini waktunya udah lebih 9 menit. Boleh. Kita melanjutkan yang kemarin soal terakhir itu nomor berapa, saya nggak tahu nomor. Ya, nomor 6 sekarang Bu. Ya, pokoknya saya tahunya ada soal aja ya, nggak tahu nomor berapa. Oke, belum muncul ya. Ada yang namanya sama Ibu Nining Susanti. Saya kira nama saya jarang-jarang. GR. Berarti mulai pasaran. Sebetulnya sudah mau turun pasarannya. Sudah tidak milenial namanya. Ya, sebentar. Belum muncul ya, Bu? Udah. Sinyalnya agak aduh, parah ini. Kok kecil juga ya? Kecil sih, Bu. Dibesarkan. Pak Andri. Nah. Cukup. Udah besar ini. Udah besar ya? Soalnya kalau kecil nggak kerasa, Pak. Apanya ini? Nggak kerasa hurufnya terlihat. Maksudnya nggak kerasa kelihatannya gitu loh. Bapak jangan kemari dong. Oh, bahasa ini konteks bahasa Bu yang berbeda. Ada deep meaning gitu kali ya orang bahasa. Oke, kita lanjut ya. Kalau yang ini kayaknya cepet deh jawabannya ya. Congratulations on your success in winning the gold medal. Kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu. Saya nggak tahu tadi udah dimulai belum sama Pak Andri ya. Belum. Buat yang non-muslim pakai doa sendiri-sendiri. Sebentar. Congratulations on your success in winning the gold medal at the 2012 Asian Mathematics Olympiad. Hope it will lead you to the next international championship. Nah, ini kelihatan jelas. From Bagus. Ini kalau bacanya di bablas from Bagus Y. From Bagus Y. Saya tadi hampir mau baca from Bagus Wi. Oh, namanya bukan Wi ternyata ya. Itu kalimat why does Bagus give the card to Susi? Nah, kalau untuk the card mestinya bentuknya juga card.
Jadi posisi from bagusnya itu dari di bawah. Nanti Y-nya itu juga di bawah lagi. Oke. Bapak Ibu silakan dipilih. Mau jawab yang mana? Apa alasannya? Dan nggak jawab yang lain, alasannya apa? Pak Andri mohon di-accept Mbak Yuka di luar Pak Andri. Keluar loh, Bu. Ya. Oke. 2 kali retaker keluar ini soalnya. Oh. Ya. 2 kali keluar ya. Keluar, tapi ya. Gampang ini ya. Gampang ini sebetulnya. Tapi kadang yang gampang itu kadang kita jadi suka ngeremehin. Gampang lah. Ternyata malah jadi nggak hati-hati ya salah, ininya. Gitu. Ada jawabannya apa Ibu Bapak? Bu. Yang kenapa? Itu kata kuncinya ada di kalimat pertama itu. Kata kuncinya di kalimat pertama, winning the gold medal, the winner ya, the gold medal berarti dia pasti the winner ya, Asian Mathematics Olympiad. Kenapa tidak D? Karena ini kartunya kartu ucapan. Kenapa tidak D? Kalau D kan belum D itu belum bertanding ya. Kalau ini sudah. Masih akan. Kalau C kenapa enggak? Newcomer. Kayak meramal gitu itu mah Bu. Iya meramal. Ada will be, ada the newcomer. Padahal ini jelas-jelas winning the gold medal. Ada winning, berarti ada the. Kalau B kenapa nggak dipilih? Receive a big prize. Kenapa nggak dipilih? Nggak ada keterangan big prize ya Bu? Belum tentu dikasih big prize ya. Paling sertifikat doang gimana? Iya benar. Oke, yang A kenapa nggak dipilih yang A? Akan mengikuti berarti belum. Jadi yang A, C, D itu setipe. Kalau setipe itu pasti bukan itu jawabannya. Jadi jawabannya A, B sama E kan. Tapi kalau B belum tentu big prize gitu. Jadi kita terus mengerucutkan pilihan. Oke, next question Pak Andri. Oh sebentar. Ini lagi sibuk nge-add. Oke. Berarti E ya Bu jawabannya. Ya yang tadi E berarti ya. E ya Bu jawabannya. Ya. Next question. Mrs. Tini found that some students in her class still find difficulties in using imperative sentences, while others have no problems on it. To improve the students' ability in using imperative sentence, she applies jigsaw technique. Based on the illustration, the teacher purpose in conducting classroom action research is, berarti fokusnya ini ngomongin tentang PTK. Ya Bapak Ibu ya. Jadi katanya si PTK ini, kalau kita bikin PTK dari situasi ini, apa yang akan menjadi tujuan PTK-nya? D. Mau jawab yang mana Bapak Ibu? D Bu kalau saya. Ya, karena untuk memperbaiki cara mengajarnya PTK-nya. Cara mengajar. Bapak Ibu kalau PTK memperbaiki cara mengajar atau memperbaiki apa? Harusnya memperbaiki teknik biasanya Bu. Memperbaiki cara mengajar atau memperbaiki yang lain? Kemampuan siswa Bu. Kemampuan siswa. Ya, betul. PTK ability. itu dibuat untuk memperbaiki hasil belajar siswa. Bukan memperbaiki hasil ngajar. Bukan memperbaiki metode guru. Asumsinya guru itu sudah banyak metode. Tapi ketika mengambil metode A, hasilnya tidak memuaskan. Kemudian dibuatlah PTK untuk membuat si hasil siswa itu memuaskan, berarti metodenya diganti gitu. Artinya yang menjadi tujuan dari PTK itu bukan pada guru, tapi pada hasil belajar siswa gitu. Jadi yang pilihan yang tepat adalah
Ibu. Dari antara semua itu yang menunjukkan siswa yang mana? Yang A. Yang student employability. Ya. Kenapa yang B Dan- tidak dianggap menunjukkan problem yang harus dipecahkan di PTK? Karena itu berhubungan dengan si Ibu Tini. Yes, Improve the her teaching. way of teaching. Teaching. Her-nya itu ke Teacher. si Ibu Tini, ya. Kemudian kenapa tidak C? Itu yang diimprove adalah kualitas materi pembelajaran. Padahal kembali lagi tadi PTK itu kan untuk perbaiki outputnya siswa. Belum tentu karena materi gitu ya. Tapi bisa jadi materi menjadi salah satu, tapi belum tentu. Jadi fokusnya PTK itu di students output. Kemudian yang D kenapa tidak? Itu hampir mirip dengan C. Intinya kalau C dan D itu kan materi ya. Tekaci kalau bahasa Sunda bilang mah. Itu bukan tujuannya PTK. Yang kelima juga the appropriate way of teaching. Jadi B dengan E itu mirip. C dengan D itu mirip. Jadi kalau Bapak Ibu mau taktik-taktikan, ya udah tinggal A gitu. B dengan C mirip, B dengan D mirip, objeknya C dengan B dengan E ya mirip. B dengan E, ya C dengan D mirip material dan duanya tidak termasuk objek PTK gitu ya, penyebab PTK dibuat. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Tidak. Ini sepertinya soal-soalnya mulai gampang sih. Hanya tinggal teknik aja. Kayaknya mulai gampang berarti. Lulus, selalu lulus. Oke. Itu gugup mungkin ya. Nah, betul Bapak Ibu. Jadi sebetulnya percaya diri itu lebih penting kadang-kadang ya di dalam banyak hal ketimbang kemampuan gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Students are able to respond news reports orally. To evaluate it. Kayak nggak enak ya. To evaluate this kali. To evaluate it kayaknya rada samplang ya Pak. To evaluate this. Evaluate Oh. it. To evaluate it. Kayak nggak enak it di situ. To evaluate this. Teachers can use bla bla bla. Bapak Ibu ini fokus di mana kira-kira? Kata kuncinya ada di mana? Orally, Bu. Orally, that's right. Orally. Studentnya itu News orally. News report. Ya, to respond. To respond. Reports orally. Nah, kunci kedua adalah respond. Lihat oralnya aja. Maka akan muncul dua, responsive dan speech. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau kita fokus di orally, itu akan muncul dua yang menjadi calon, responsive dan speech. Kalau muncul dua calon kan bingung ya Pak Andri. Kalau ada dua kan bingung. Karena jawabannya tidak pasti satu. Maka kita cari lagi penyebab di dalam soal yang mengarahkan lagi pada tertentu. Ternyata to respond. Respond tuh artinya ada dulu news reportnya gitu. Ada. Bukan dia yang bikin. Kira-kira kalau respon berarti yang mana Bapak Ibu? Yang A. Yang A. Iya. Nah, kalau D jawabannya kira-kira soalnya yang seperti apa? Kalau misalkan soal jawabannya maka soalnya harus seperti apa? Nggak pakai respon soalnya. Ya, pakai apa? kira-kira gimana gitu Bu? Students are able to pakai respon, terus pakai apa? Speak. Deliver biasanya ya, atau to convey, to deliver. Artinya dia bikin sendiri, dia yang ngomong tentang news reportnya. Oke. Jadi jawabannya responsif ya, kata kuncinya di respond. Oke. Next.
Belum pindah ya. Nah, sip. Ini mari kita berstruktur ya. Nah, ini yang harus. Nah, ini yang kita akan mempelajari cakar-cakar kita, alat-alat kita. Karena bisa jadi soalnya nanti bisa berbeda, vocabulary-nya berbeda, tapi pattern-nya sama. Being killed by a robber, being killed, kayaknya kecil ya. Jadi kesannya ada nama orang. Being killed by a robber, apa Pak Andri? The man was hospitalized. Ya. Being killed by a robber, the man was hospitalized. The expression killed by the robber, killed nanti harus pakai K kecil. Killed by the robber itu fungsinya sebagai apa? Ini structure banget. Theoretically structure. Grammar. Ini ya. Apakah predicator, apakah objek, atau complement, atau adverbial, atau adjectival. Being killed by a robber, the man was hospitalized. The expression killed by the robber itu apa? Jawabannya A, B, C, D, atau E. Yuk, siapa yang jawab tadi? Gak usah bisik-bisik. Ayo, yang kelas aja. Bisik-bisik nanti curiga lah saya. Vario. Iya, adverbial. Oh, iya. Adverbial itu Bu. Boleh Pak Rio, apa jawabannya? Rasanya. Killed robber itu bentuk passive voice, terbunuh oleh pencuri. Jadi menurut pendapat saya, so the answer is adalah E. A. Why is it A? Why your answer is A? Maaf, D, adverbial, kata B. keterangan. D, adverbial. Adverbial. Okay. Why do you choose D? Itu kata keterangan. Kata keterangan. Keterangannya apa? Killed by the robber. Killed by a robber. Oke, yang lain? Adjectival. Adjectival. Kenapa? Kata sifat, Bu. Apa kata sifat, Bu? Ayo. Menerangkan sifat Ibu. Menerangkan ini pembahasan compound sentence. Di struktur 4 ya kalau nggak salah ada pembahasan compound sentence. Laki-laki yang dibawa ke rumah sakit. Menerangkan. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah ada 2 partai. Partai D dan partai E. Ada partai yang mau daftar baru? Ada yang mau ikut partai D? Ayo. Bapak Ibu, mari kita perhatikan kalimat awal dari awal ya. Being killed by a robber, the man was hospitalized. Dalam sebuah kalimat harus ada subjek, predikat, biasanya ada objek atau komplement ya. Tapi yang wajibnya itu ada subjek dan predikat. Di dalam kalimat being killed by a robber, the man was hospitalized itu ada 2 kalimat. Ini namanya kalimat menjemuk. Yang satu adalah penyebab dari kalimat berikutnya. Karena dua-duanya kalimat, maka masing-masing harus memiliki unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat itu apa tadi Bapak Ibu? Subjek, dan predikat. Wajib. Kalau objek dan komplement sunat. Jadi di dalam kalimat kalimat being killed by a robber, manakah subjeknya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Are you sure? Yes.
Terus berarti bukan kalimat dong, Bu. Robber. Ada robber. Robber itu jadi subjeknya pada passive voice. subjek kalimat, Bu ya. Subjek kalimat, bukan subjek Iya. pelaku The pembunuhan. Pelaku pembunuhan. Kalau saya bilang I eat rice, subjeknya saya. Eat itu predicate, rice itu objek. Kalau kalau rice is eaten by me, subjeknya rice. Ya, rice. Bukan me. Ya. Nah, artinya kalimat kalimat being killed by a robber harus punya unsur itu ya, Bapak Ibu ya. Iya. Karena subjeknya Being killed. Killed. Subjeknya adalah The man. man. Kita ngomongin anak kalimat pertama. Karena anak kalimat kedua itu efek dari kalimat pertama. Being killed. Being killed. Predikatnya By. By tidak menjadi ciri, Kill. dia tidak menduduki apapun. Kill. Dalam struktur Being. subjek dia tidak Subjek menduduki biasanya kan di awal kalimat. Being. Subjeknya robber. Kenapa robber, Bu? Robber di sini kan sebagai pelaku. The man. Nah, ulangi. Contoh kalimat saya ya. I eat rice. Subjeknya siapa? I. Dalam kalimat aktif, I eat rice, subjeknya I. Sekarang saya buat kalimat pasif. Rice is eaten by me. Subjek kalimat itu apa? Rice. Nah, Bapak Ibu bisa menganalogikan itu dengan kalimat tadi? Being killed by a robber. Mana The subjeknya? man is a subject. The man. Is subject. The man jangan dibawa dulu. Karena dia udah beda bab. Kalimat awalnya. Robber. Man. Kalau Ibu jawab robber, berarti Ibu tadi harus jawab me. Kalau ketika saya tanya subjek kalimat rice is eaten by me itu. Tapi Ibu tadi jawab rice is eaten by me, subjeknya rice. Being. Ya. Being. Being. Kenapa being jadi subjek? Sebetulnya being killed, ya. Beingnya itu yang lebih ke being killed itu sebetulnya, ya. Bapak Ibu, kalau subjek itu cirinya apa? Kata apa yang bisa menduduki sebagai subjek? Kata benda. Kalau predikat biasanya diduduki oleh kata apa? Kata kerja. Kalau kerja diduduki oleh kata apa? Kalau subjek Noun dan pronoun. Subjek itu harus noun. Subjek itu wajib subjek dan objek itu wajibul. Wajibnya noun. Being itu adalah noun karena gerund. Yes, Jaren. Iya, betul ya. Kenapa ada di situ? Karena dia mau bilang dibunuh. Tapi dia bilang dibunuh di depan sebagai penyebab. Ketika dia di depan bilang dibunuh, membunuh itu kan kata kerja. Dibunuh kan juga kata kerja. Kan nggak boleh kata kerja menjadi subjek. Kata kerjanya ngalah, berubah supaya bisa diterima oleh si subjek. Dia berubah memakai baju gerund sehingga being killed by a robber. Itu kalimatnya adalah anak kalimat yang menjadi penyebab the man was hospitalized, gitu ya. Jadi sekarang pertanyaannya, killed by the robber itu, ekspresi killed by the robber itu fungsinya sebagai apa? Adjectival. Adjectival, ma'am. Adjectival itu merupakan kata yang Nah, kalau tadi kalau boleh diulang ya, being killed itu adalah kata kerja yang dibendakan kan gitu ya.
Kemudian be-nya jadi ing gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau killed by the robber-nya fungsinya apa? Menerangkan. Pria itu Menerangkan. Tadi sepakat kalau subjek wajib diisi oleh noun ya. Kalau predikat wajib diisi oleh Kerja. kata kerja. Sekarang dibalik. Killed by the robber itu kata apa itu? Killed by the robber itu fungsinya sebagai apa? Sebagai pelengkap. Subjek. Sebagai Pelengkap. sebagai penjelas. Ayo, jangan ragu-ragu, nggak apa-apa salah juga. Menerangkan. Sebagai pelengkap ya. Menerangkan. pelengkap itu yang mana, Bu? Ulangi ya, ulangi. Kill by a robber. Kill by a robber itu sebagai apa? Pelengkap. Ulangi. Being Objek. killed by a robber adalah anak kalimat. Dia menjadi penyebab si the man was hospitalized, kan gitu ya. Subjeknya apa? Being. Setelah subjek apa? Predikat. Predikat. Berarti kill by the robber itu Pelengkap. Objek. kill by the robber itu Predikat. Pelengkap. predicator. Predicated. Ada jawabannya predicator? Halo? Bapak Ibu ada jawabannya predicator di situ? Ada. Apple. Jangan dilupakan, jangan ditutup-tutupi. Bapak Ibu melupakan ini. Padahal tadi kita sebut-sebut sebuah kalimat harus mengandung wajib mengandung Subjek, subjek predikat. dan predikat. Kalau mau ada objek, alhamdulillah, nggak apa-apa. Mau ada komplimen juga silakan. Tapi subjek dan predikat itu wajib adanya di dalam kalimat bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tidak wajib. Saya lelah itu tidak ada predikatnya. Tapi kalau bahasa Inggris gimana mau bilang saya lelah? I'm tired. I am tired. I am tired. Tidak bilang I tired kan ya? Kalau orang bahasa Indonesia langsung saya lelah. Tidak saya adalah lelah kan ya? Kalau bahasa Inggris nggak bisa I tired. Harus ada To be am. To be am. I am. Ya, I'm tired. To be itu predicate. To be. Be itu kata kerja. Karena cirinya ada tuh. Dia itu predicate. Karena lelahnya sekarang, to be-nya berubah. Jadi to be yang hari ini, yang sekarang jadi am. Kalau buat saya, I am tired. Balik lagi. Being killed by a robber itu adalah anak kalimat. Dia menjadi penyebab anak kalimat berikutnya, yaitu the man was hospitalized. Penyebab ini itu juga kalimat. Dan kalimat itu harus memenuhi fungsi ada subjek, ada predikat. Saya tanya tadi, subjeknya mana? Sudah sepakat being, kan begitu ya? Iya. Artinya apa yang belum ada? Predikat. Predikat. Artinya killed by a robber adalah predicator. Predicate. Any objection? Ya, ini objection kayak di Ford aja ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Maaf Bu Nining. Iya. Pak Andri. Itu masalahnya kemarin kan dibagi link dari Pak Andri itu kunci jawabannya apa sudah dibahas atau belum ya? Kemarin jawabannya itu adverbial. Adverbial. Yang D itu jawabannya kemarin. Ya, kalau adverbial harus ada alasannya. Kenapa adverbial? Enggak, maksudnya kemarin sudah dibagi sama Pak Andri kan kunci jawaban yang sudah kami isi yang di Google Form itu. Di Google Form. Terus kata Pak Andri dan kunci jawabannya itu memang sudah kunci jawabannya yang setelah kita ngisi Google Form. Jadi jawabannya itu kemarin yang benar itu di D adverbial. Jadi kami masih di Pertanyaan saya jawabannya dia kira-kira kenapa? Sebetulnya saya yang salah. Ada yang mau nerangin? Kenapa adverbial jawabannya? Kemarin saya lupa Bu ya.
Karena memang dari catatan di saya ini jawabannya memang adverbial itu yang memang kill by a robber-nya itu di sini sebagai pelengkap sebetulnya. Di garis diberi warna biru hijau sebagai kill by a robber itu sebagai pelengkap. Nah, cuman entah apakah saya yang salah menempatkan jawaban dengan adverbial ataupun memang apa gitu ya. Nah, cuman memang kemarin jawabannya saya di adverbial gitu. Tapi yang real ini andai saya yang dulu misalnya ngasih tahu yang seperti itu, andai ya. Hari ini saya mau ngasih tahu argumennya seperti itu. Andai ada yang ingat adverbial apa argumennya? Kira-kira deh, kira-kira. Ini adverbial karena bla bla bla. Bapak Ibu tadi saya menjawab predicator, argumennya masuk nggak? Iya, masuk. Ya, Waktu ini Masuk Kalau adverbial kira-kira seperti apa argumennya? Sebenarnya kalau kalau adverb itu kata apa? Adverb itu kata apa? keterangan, Bu. keterangan. Kata keterangan. Dia menerangkan apa? Adverb itu menerangkan apa? Menerangkan zaman yang masuk rumah sakit itu. Ya, menerangkan Yang- apanya? Namanya adverb itu biasanya menerangkan apa? Menerangkan sifat. Menerangkan penyebabnya masuk rumah sakit. Menerangkan verb. Biasanya menerangkan verb ya. Bisa juga ada adverb of time, ada adverb of bla bla. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita bilang itu jawabannya adalah adverbial, dia kan menerangkan. Apa yang diterangkan sama si killed by a robber? Menerangkan yang laki-laki yang telah masuk rumah sakit itu mungkin. Ya, adverbnya di killed by a robber atau di being killed by a robber? Bapak, kira-kira kalau saya bilang, oke, kita sepakat adverbial. Itu adverbialnya dari being sampai robber atau dari killed sampai robber? Dari being sampai robber. Kalau adverbial itu yang menjadi jawaban harusnya dari being, betul nggak Bapak Ibu? Iya. Iya, ya kan ya. Sedangkan pertanyaannya apa? Killed by the robber. Kill. Bukan dari being, tapi dari kill. Killed by a robber. Any question? Jadi masuk yang mana Berarti saya keterangannya? menempatkan- Masuk mana argumennya? Adverbial atau predicated? Gak Predicator. apa-apa Pak Andri, bagus. Kalaupun iya terjadi kesalahan ini, bagus. Artinya Bapak Ibu ketika dapat sesuatu yang jawabannya A, B, C, atau D, you have to question. Kenapa ya jawabannya A? Kenapa jawabannya enggak B? Kenapa jawabannya C? Kenapa enggak D? Itu yang saya bilang tadi, kita berlatih menguatkan cakarnya, menguatkan, mengasah pisaunya, sehingga besok lusa ada kalimat yang mirip, ada pattern yang sama, bisa jadi vocabulary-nya berbeda, itu sudah tahu motongnya di mana, ngulitinnya seperti apa. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bu. Oke. Ya, berarti memang ada kesalahan kayaknya Mas saya memasukkan kunci. Gak apa-apa, salah. Bagus salah Pak Andri. Jadi yang kemarin menerima saja adverbial mulai bingung. Kalau bingung kan jadi, masa sih kayak gitu? Ya, akan saya buktikan kalau Bu Nining salah. Bisa jadi nanti besok atau nanti setelah nutup Jimit ini buka-buka lagi dan besok kita lanjutkan. Misalnya Bu Nining ternyata yang ini loh. Nah, saya bisa salah kan, bisa saja. Nanti kita sama-sama memperbaiki. Bagus kan? Oke. Next ya. Ya, silakan Pak Andri di next. Ini udah pusing kayaknya. Bapak Ibu, ini mungkin pembahasannya kalau boleh saya masukkan di pembahasan materi compound sentence. Nanti kita cek compound sentence. Nah ini, next ini ya, apa namanya soalnya? To measure the student's learning achievement, the teacher can assess the student using tests,
that are developed based on some principles. The degree to which the test actually measures what it is intended to measure belongs to the principles of. Nah, cara Bapak Ibu baca intonasinya juga menunjukkan pengelompokan kata. Jadi kata kuncinya ada pada kata kunci dari soal ini ada pada Measure. mengukur. Cukup. Measure the students. Kalau measure saja nggak cukup. Measure the Karena students. semua juga ABCDE itu measure. Validity, wastage, authenticity, practicality, reliability. Harus panjang gitu. Bukan, maksud saya kalau Bapak Ibu hanya menjawab bahwa kata kuncinya ada di measures, ABCDE itu juga measure semua. Kan kita mau mempreteli supaya hanya ada satu jawaban benar kan ya? Artinya measure saja tidak cukup. Karena semua ABCDE itu measure. Teruskan Bapak Ibu satu frase. Itu yang saya bilang tadi. Jangan kalau kita baca, kita tahu posisi kata, kita berhentinya itu tahu di mana. Tadi saya bacanya begini. The degree to which the test actually measures what it is intended to measure. Nah, harusnya berhenti ada space karena measures what it is intended to measure itu satu frase. Orang yang saya temui kemarin, nah itu satu frase. Nggak bisa orang yang saya temui kemarin. Itu beda maknanya nanti. Ya, that's the power of apa namanya? Intonation atau bukan intonation kayak gitu ya. That's the power of space atau apa ya? Jadi kalau saya bilang I meet a man that I saw a man that gave me a bunch of flower, itu a man that gave me a bunch of flower itu satu paket. Makanya bacanya jangan berhenti. Jangan dijeda. Jadi Bapak Ibu kuncinya adalah measures what it is intended to measure. Walaupun saya ragu-ragu dengan kalimat ini Pak Andri, kayaknya it-nya hilang. The degree to which the test actually measure what is intended to measure. Jadi yang di it is itu nggak ada. Karena ini merupakan relative clause ya. Kenapa saya tahu persis itu tidak ada? Karena berikutnya ada predicate. Predicate-nya itu adalah belongs to the principles of. Belongs itu predicate. Artinya measures what is intended to measure itu frase. Satu frase dia menduduki subjek. Kalau dia menduduki subjek, subjek itu yang nggak berlaku gitu, nggak ada. Karena kita sudah satu sejajar measure. Jadi Bapak Ibu, kalau fokus ke situ jawabannya kira-kira apa? Measure what is intended to measure itu nama apa? Mengukur apa yang harusnya diukur. Validity kali ya, Bu ya. Kenapa? Validity. Validity. Kalau washback apa, Bu? Kalau washback itu kan efek dampak. Ya. Kalau authenticity? Authenticity itu kalau tidak sesuai dengan tantangan dunia nyata ya. Tantangan dunia nyata. Kalau practicality? Praktis. Kemudahan. Kalau reliability, konsisten. Berarti measure what is intended to measure itu yang ya, valid. Mengukur sesuatu yang dimaksudkan diukur. Jadi Bapak Ibu kalau ngajarin past tense misalnya ya, mengajarkan materi past tense, tesnya nggak boleh ada selain past tense, bukan nggak boleh ada, harus ada tesnya itu harus past tense gitu. Kalau memberi tes deskriptif teks, ya tes deskriptif teks yang dites soalnya berhubungan dengan teks deskriptif, bukan teks lain. Itu namanya apa?
Kita ngajarin, kita ngetes yang diajarin, itulah bahasanya kasarnya ya. Kita ngetes yang sudah diajarin. Itu berarti kita memenuhi standar penilaian. Ya, standar penilaian yang diukur itu apa? Yang tadi itu saya ngajar present continuous, yang diteskan soalnya ya present continuous gitu. Berarti itu memenuhi standar apa? Jangan ngajarin present continuous, malah soalnya present tense. Kalau ngajarin present continuous soalnya present tense, berarti prinsip ini tidak dijalankan. Nah, prinsip apa itu? Dari ABCD itu prinsip mana? Yang I. Yang Bu. Yang real. Yang validity. Yang valid gitu ya. Jadi fair gitu loh ke anaknya juga. Suka nggak Bapak Ibu dengar anak-anak yang bukan pelajaran bahasa Inggris misalnya? Kok yang diajarin ini yang keluar itu sih? Ada nggak? Pernah nggak dengar? Atau sering nggak dengar kayak gitu anak-anak? Sering. Masa sih Bu, Pak? Misalnya ya anak-anak kita atau dengar tetangga atau saudara. Masa coba? Katanya bab 3 itu tentang ini. Kok yang keluarnya malah ini? Nah, itu tidak valid. Anak juga bisa merasakan. Kok yang diajarin ini yang keluar itu? Gitu ya. Itu tidak valid berarti. Nah, dalam soal assessment atau tes itu, soal itu harus valid. Valid itu ya itu tadi, mengukur apa yang mestinya diukur. Materinya A, ya diukurnya itu A, bukan mengukur B gitu. Jadi jawabannya validity, paham Bapak Ibu ya? Masuk ya argumennya ya, kenapa harus validity? Iya Bu. Iya Bu Nining. Ya. Dijelaskan satu-satu sih Bu yang tentang validity, Westback. Ya Bu, kalau sebetulnya mah bukan kapasitas saya menjelaskan satu-satu ya Bapak Ibu. Saya ingatnya ini aja, ini sebetulnya mata kuliah evaluasi pendidikan kalau nggak salah. Jadi yang saya ingat betul itu ada 3 prinsip kalau bikin tes. 1 validitas, 2 practicality, reliability. Kata dosen saya dulu itu, kadang-kadang kita pengen reliability, pengen validity, tapi tidak praktis. Nah, katanya gitu ya. Misalnya saya mau descriptive text itu soalnya 40. Tapi ternyata waktu yang diberikan sama sekolah misalnya karena PTN terbatas 20 menit saja. Idealisme kita yang 40 menit itu turun. Karena kita mempertimbangkan practicality. Tidak praktis kalau 40 soal 20 menit gitu Bapak Ibu. Paham nggak? Itu contoh practicality. Jadi saya kira kalau untuk validity, practicality, reliability itu ada teorinya, bisa googling ya. Reliability bisa dilakukan atau enggak gitu. Kita soal ya, saya mau anak-anak saya mengarang cerita tentang recount text tentang dia pergi ke sebuah tempat itu menggunakan kata-kata ini 10 kata minimal dan pokoknya idealis banget kita itu ya. Tapi betul itu yang sudah kita ajarkan. Tapi bisa dilakukan enggak kira-kira sama anak itu? Dengan waktu yang 20 menit misalnya, dengan kapasitas anak-anak yang kosakatanya kurang mendukung, atau dia tidak punya kamus, atau dia tidak pegang HP untuk googling. Itu tidak reliability kan Bapak Ibu? Tidak bisa dilakukan. Idealnya gayanya sih iya, tapi bahwa materinya betul valid. Oh, saya nerangin descriptive text, anak harus bisa descriptive text. Betul, valid. Praktis, ya praktis. Mereka misalnya ngarang, nanti langsung masuk ke website saya misalnya ya. Tapi nggak praktis juga ya. Jadi Bapak Ibu yang saya ingat dari sini adalah kalau mau bikin tes nggak cuma validity tapi juga reliability dan practicality. Nah, kalau tentang washback and authenticity saya nggak terlalu yakin ini termasuk bagian yang saya ingat betul itu dalam membuat tes itu 3 yang dijadikan dasar. Validity, practicality dan reliability. Jadi waktu kita nulis soal itu harus dipikirin itu 3 itu. Ini valid nggak? Oh iya, jangan sampai saya membuat soal kosakata yang nggak pernah saya ajarin. Itu fatal nanti ke murid. Itu murid bisa, kenapa begini ya soalnya? Kosakata ini kan saya nggak bisa, kenapa belum diajarin kok keluar? Nah itu nggak fair. Itu fair ya, nggak fair. Ketika kita nulis soal, ini praktis nggak ya? Readingnya banyak.
oh nggak praktis, kalau gitu saya kurangin. Caranya gimana nguranginnya? Kata-kata yang nggak penting saya hilangkan, atau kalimat yang panjang saya efektifkan. Berarti Bapak Ibu sudah memikirkan practicality. Terus reliability. Ini mau saya kasihkan lewat kertas atau G-form, atau anaknya bikin di jawaban kertas berbeda, atau kira-kira anaknya bisa nggak ya mengisi ini. Itu namanya Bapak Ibu sudah memikirkan reliability. Itu yang saya pahami Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau nambah atau sharing atau berbeda pendapat, boleh. Halo. Pada ini enak tidur ya kayaknya. Kayak bedtime story saya. Enggak, jujur waktu ini saya kalahnya di pedagogi, Ibu. Iya. Ya, Apa-apa Bu. Failure itu bukan berarti failure selamanya. Itu memberitahu sama kita bahwa fight for it. Nah, jadi bukan failure sebetulnya. Fight for it. Atau coba lagi. Enggak apa-apa. Kenapa Bu? 3 kali gagal menyakitkan. Oh, kemarin saya lihat TikTok yang apa tuh, kalau yang suka selewat sebentar tuh bukan TikTok ya. Yang suka 1 menit, tapi YouTube itu apa namanya? Short ya. Short itu katanya orang sukses itu orang banyak gagalnya sebenarnya. Cuma dia nggak bilang-bilang aja gagalnya, karena sudah orang taunya suksesnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu nikmati saja kegagalan itu. Kita menjadikan hikmah. Terus jangan-jangan saya gagal karena Allah pengen begini. Pengen saya jalannya ini. Pengen saya begini, disiapkan tempat yang bagus, tapi harus lewat sini dulu. Gitu. Dan Lori, saya banyak kok contoh teman-teman yang kemarin-kemarin dikatakan gagal, ternyata sekarang saya gagal ya, di Bandung Barat juga. Saya tahu ada beberapa teman yang lebih menyakitkan dari Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi, karena saya tahu betul itu teman saya banget. Jadi ya begitulah, Tuhan ingin menguji masing-masing dari kita ya. Tapi intinya hari ini adalah jalan buat kita untuk belajar kembali gitu. Ternyata saya banyak yang nggak ngertinya ya. Ternyata saya banyak yang miss-nya ya selama ini gitu. Mudah-mudahan ya menjadi jalan kita. Iya. Ya Bapak Ibu bisa lanjut ke nomor berikutnya. Ya, lanjut. Iya Bu. Mangga Pak Andri. Oke, siap. Ini in the reading lesson. Nah, ini pedagogi lagi ya. In the reading lesson, students have difficulty in finding the meaning of a word. The most effective thing a teacher can do is, nah ini mas seringnya ketemu di kelas. Bapak Ibu sebenarnya kalau soal pedagogi itu adalah refleksi kita sehari-hari. Ada yang mau jawab? Yang mana kira-kira? Sama Kenapa B A? aku bisa. Ya. Kalau saya biasanya B, Bu. Biasanya B ya. Yang ada yang A, ada yang B, boleh yang lain? Saya fokusnya ke A saja, B, Bu. Ke A saja. Kira-kira Bapak Ibu boleh melakukan yang B, yang C, yang E, yang A, B, C, D. Tapi kira-kira sebetulnya enaknya yang mana sih kalau kita jadi siswa deh? Kalau kita jadi siswa deh. Ya, kenapa A itu? Kenapa A itu lebih enak gitu jadi jawaban? Iya. Konteksnya aja, Bu. Ya. Sekitaran betul Pak. Jadi intinya adalah pada konteks. Jadi sebetulnya ada yang bilang language can be guessed. Language can be guessed. Jadi Bapak Ibu kalau nyuruh open dictionary, bayangkan berapa lama mereka buka. Udah gitu tuh ini ya, yang anaknya tuh yang dari A disuruh cari huruf dari S, dia cari dari A. Dia nggak tahu cara nyari dari kamus itu kan harusnya lihat hurufnya, huruf awal, huruf keduanya. Tapi dia lama, jadi nggak jadi dong ketemunya ya. Kemudian yang C, ask students to ask the teacher directly, itu dia disuapin berarti ya, nggak nyari sendiri. Kemudian D, ask students to ask questions with their next door friends. Ya kalau next door-nya itu ngerti juga ya. Kalau next door-nya juga sama-sama, nggak tahu saya juga. Tanya aja sama terus kapan mau ketemunya. Kemudian ask students to mark the unknown word. Habis di mark diapain? Nanti di mark semua dong ya, Pak Andri. Ayo stabiloin yang kata yang ngerti sama anak teh.
Semuanya dari awal sampai akhir stabil. Nanti anak ini kok semuanya Bu. Tapi kalau konteks itu sudah melalui penelitian bahwa konteks itu membentuk makna. Jadi saya pernah dapat dosen dari Inggris langsung, waktu itu kebetulan lagi datang ke Bandung, katanya sama dosen UPI disuruh masuk kelas saya lumayan sebulan. Itu dia sampai uji coba ada satu paragraf yang beberapa kata itu namanya nonsense word. Namanya nonsense word. Jadi kita tuh kan sama-sama apa ya istilahnya, kita juga nggak tahu ya kosakata bahasa Inggris kita tuh ini apa ya? Coba jangan buka kamus katanya. Terus di apa maknanya apa? Kita dapat semua maknanya. Padahal itu banyak nonsense word-nya di situ. Kita baru tahu nonsense word setelah udah disimpulkan bahwa maknanya ya paragraf ini adalah ini. Oke, terus ada yang mau bertanya gitu kan. Terus dia nanya, "Ini kira-kira kamu terganggu dengan kata ini enggak?" gitu. "Kamu pas tahu kata ini kamu lewat aja atau kamu berusaha keras?" Ya anak tingkat 3 ya, tingkat 2 waktu itu. Ya mau berusaha keras gimana, orang kita lagi dituntut untuk cari makna paragraf, ya udah dilewat. Nah, kata dia bilang gitu. Sometimes we have to omit some words that do not really the key of the sentence. Jadi betul-betul kalau konteksnya sudah dapat, kadang dia kayaknya ini artinya kayaknya gitu. Itu bisa kayaknya. Oke ya Bapak Ibu, jadi jawaban idealnya adalah A. Oke, Pak Andri, next. Siap. Wah, ini sampai banyak pesertanya 80 orang, hebat. Sedikit 86. kemarin. Segitu. Iya, kemarin 100 ya? Permohonan 150. Wah, Gak bisa masuk. Iya. Udah jam 9 di saya, berarti di Bali udah jam 10 ya, Bu? Udah jam 10. Iya, jam 10. Udah ngantuk belum? Iya, Bu. Oke, next ya. I know. Well, they better get here soon or it will get cold. Grandma complain. Nah, ini nih. Based on the underlying word, number 1 and 2 use blah blah blah. Exophoric and anaphoric atau anaphoric and cataphoric. Exophoric. Ya. Bapak Ibu, apa itu exophoric? Exophoric tidak ada di dalam kalimat reverse to-nya. Kalimat. Kalau anaphoric? Anaphoric di awal kalimat ya, Bu. Di awal kalimat. Kalau apa lagi tuh? Kataforik ada kata sesudah reverse to-nya. Kata sudah reverse. Jadi sebetulnya ini ke pronoun ya. Ini istilah aja itu sih. Jadi ini mah kayak theoretical banget ya. Ini udah pernah ya Pak Andri juga udah jago ini mah ya. Ya, kemarin ini berdebat dengan Bu Rina Verda tuh berdebat masalah ini dan saya jawabannya salah. Jadi apa jawabannya sekarang? Harus benar. Ini sepertinya memang jawabannya di C nih, exophoric. Exophoric dan exophoric. Nah, ini saya salah berarti. Nggak apa-apa. Nah itu dia maksud saya, kesalahan itu kadang-kadang bisa menjadi jembatan kita jadi ingat terus. Saya ke anak-anak bilang gini, just make mistakes, because the more you make mistake, the more rezeki you have. Terus anak ketawa, apaan bu nomor rezeki? Karena kalau udah salah kan gurunya nerangin ya nggak? Kalau anaknya benar, gurunya nerangin nggak? Enggak lah. Tapi kalau anaknya ada yang salah, anak lainnya ngomong tapi sebetulnya sama di dalam pikirannya itu, nanti dapat ilmunya sama. Oh salah itu tuh, untung saya belum ngomong gitu. Itu namanya semakin banyak. Jadi bukan sekarang, dulu makin banyak banyak rezeki. Kalau saya bilang ke siswa, makin banyak salah, makin banyak rezeki karena gurunya ngasih tahu. Gitu. Oke, next. Tadi ada yang mau bertanya. Kenapa? Mau nanya di soal yang tadi itu kan ada underline-nya yang mana itu kemarin saya kejebak di. Coba gimana Pak Ari yang diulang? Oh ya, gimana Bu? Underline-nya itu di underline-nya. Ini kan jawaban. Underline memang. Ya, underline-nya yang mana itu kemarin saya kejebaknya akhirnya. Iya, harusnya kalau ada underline word harusnya ada underline-nya ya. Ini mah nggak ada ya. Di sini Bu ada keterangannya itu number 1 and number 2. Karena number 1 sama number 2 kayaknya ya. Day itu gitu ya di apa namanya? Day itu ini number 1 and number 2. Nah, ini buat kita nanti Bapak Ibu kalau mau bikin soal hati-hati. Kita udah bilang nih based on the underline word, tapi kita lupa nggak underline. Sering nggak Bapak Ibu gitu? Saya sih sering. Saya juga suka ini. Nah, itu yang saya bingung kemarin ini nih.
Ya. Makanya saya jawab kemarin itu D punya saya karena saya nggak Ekseforik dan kataforik ya. Iya. Tapi kalau lihat dari keseragaman tipe, they dengan it itu kan pronoun ya, Bu? Iya. Iya, Bu. Referring ya, Iya. pengganti ya. Jadi Iya, setipe, kata ganti. oh kayaknya ya sama deh kayak gitu. Kalau menurut saya ya, kalau kita mau pakai taktik gitu, ini kan sama-sama kata ganti, oh kayaknya sama nih berarti gitu. Di depan lagi ya, sama-sama di depan they better get here soon or it'll get cold gitu. Jadi buat kita juga nanti pelajarannya kalau mau bikin based on the underline ya harus jelas underline-nya atau the italic word, tapi yang mana italicnya nggak dimiringin gitu ya. Itu sering juga saya dulu suka lupa. Jadi suka digini. Maksudnya ini nomor 40 kok nomor 30 kok nggak ada garis bawahnya. Ya udah tanggung udah disebar. Jadi saya bilang ya udah diralat, seneng kan anak-anak, asik dapat satu nomor. Dapat satu nomor aja seneng banget ya, anak-anak aneh itu emang. Oke. Nah ini memang dari soal UP-nya keluarnya seperti Nah ini. itu soal bonus ya Pak Arya. Nah iya. Dan anak-anak tuh saya tuh heran, saya suka nih, kenapa kamu seneng banget kalau dapat bonus cuma atu doang, kalau 10 soal mah mending ya. Kayaknya langsung sorak, asik katanya, yang ini gak usah diisi. Bodoh banget ya. Oke, boleh dilanjutkan. Ya karena itu memang soalnya itu keluar ceplos gitu bisa gitu dari UP saya itu yang keluar geplak gitu. Persis ya, oke. Although many teachers attempt to implement a mastery learning strategy in their individual classrooms, the approach seems to work best when implemented on a school or district-wide basis. The underlying word, ini juga underlying word-nya apa ya? Oh, attempt. Attempt itu apa Bapak Ibu? Coba. Ayo, Coba ya. Percobaan. Coba ya. Jadi sebetulnya sinonim dari attempt apa? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak sering baca, tidak sering bisa menebak kalimat ini, anggap saja ini yang diloskan. Ini nggak bisa pakai strategi apapun. Kecuali Bapak Ibu get accustomed to read a lot and a lot every day. Tapi kalau soal structure seperti tadi, Bapak Ibu harus fight untuk memahami itu. Tapi kalau soal sinonim, saya termasuk yang ya udah loskan aja. Nah, loskan artinya gini, memang saya nggak tahu, terus mau maksain seperti apa, mau nebak-nebak juga boleh, silakan aja gitu ya. Cuman kalau ini kan sesuatu yang pasti tuh, nggak bisa dikarang gitu ya, nggak bisa kayaknya mikir lama-lama juga kalau memang kita nggak tahu, kita nggak pernah baca, kita tidak banyak bacaan bahasa Inggris, percuma. Jadi mendingan dipakai waktunya untuk menyelamatkan soal-soal yang masih bisa kita pikirkan. Gitu. Itu salah satu strategi Bapak Ibu ya. Jadi jangan ngoyo di soal yang jelas-jelas ngabisin waktu, udah jelas-jelas kita nggak tahu. Gitu. Kecuali kalau sekarang kita bisa saja buka Google kan. Apa itu attempt sinonimnya? Ya, berhubung sudah hafal, Bu, jadi jawabannya itu tadi in the form. Nah, kalau memang itu harus hafalan kan? Attempt itu in the form, ya udah itu langsung masuk sini. Nggak bisa, kenapa enggak live? Ya nggak bisa kenapa enggak deh, nggak bisa. Itu karena fakta sudah jelas ya. Oke, next. Jadi itu salah satu, maksudnya ini salah satu strategi kalau kita mau jawab soal yang kayak begini, diloskan. Itu di TOEFL biasanya suka ada. Jadi kita tanda kutip bukan menyerah tapi membuat pakai taktik gitu ya. Next. The teacher gives assignments to students. Ini kembali pedagogik ya. To find material sources and comprehend about plagiarism from the internet using the worksheet given. The students then make a summary individually. The positive effect of the assessment activity is honesty. Ini logika ya. Ya, jadi ada plagiarismnya berarti honesty. Oke. Nah, ini mah logika aja. Oke. Berikutnya. Students learn to formulate a thesis statement, provide reasons and evidences, and give explanation. The learning objective for this task is to know. Jadi si siswa itu harus bikin kalimat, kasih alasan, kasih bukti, kasih keterangan. Itu tujuannya untuk apa sih student begitu-begitu tuh?
Tujuan dari pengajarannya itu apa? Memberikan Supaya ya ada kata kuncinya di argumentative. Sebetulnya ini mah guru bahasa Inggris SMA ya, tapi guru bahasa Inggris SMP juga nggak boleh ngeles, apalagi gampang itu. Ya anak SMP mana bisa berargumen dulu, di naratif nggak ada argumen kan, di deskriptif nggak ada argumen, di advertisement nggak ada argumen. Oke, jadi yang next. SMP itu kalau bahasa Jawanya ngulak doang ya, Pak Andri, kalau kata dosen share dulu nih. SMP itu ngulak, jadi sebenarnya we do not really have to fight seperti guru SMA. Kita kasih aja, kalau perlu kasih aja. Expression kasih aja, ajarin, make them practice a lot and a lot and a lot every day. Gak usah terlalu diajakin memikir tensis, gak usah. Kasih aja yang udah tinggal make katanya. Okay, there are many provided online. Ini saya suka ini. Kemarin debatnya ramai di sini ya, Pak Andri. Ya, ramai. Sekarang juga bakalan ramai di sini. Bakalan ramai. Harus ramai biar makin menancap. There are many provided online platforms, blah blah blah. Teachers can post material for distance learning. The appropriate phrase to fill in the blank is, silakan Bapak Ibu pilih. On with 5 detik dari sekarang. Kayak apa aja? Kalau saya mah bingung ini Bu, kapan gunakan at which, kapan gunakan on which, kapan gunakan for which. Saya masih bingung. Mohon dijelaskan Bu. Iya, mohon penjelasan. Tapi sebelum saya menjelaskan, Ibu dulu kira-kira jatuh hatinya pada mana? Yang C, Bu, menurut saya. Yang C. Kenapa C? Karena untuk guru, jadi ada for-nya, for which gitu. For which teacher. Untuk guru, oke. Yang lain ada yang jawab berbeda? Kalau saya di D, Bu. D, karena saya pernah dengar kalau misalnya pakai at with on which ini, jadi katanya itu kita bagi dulu. Misalnya saya mikirnya gini, teacher can post material for distance learning in many provide only online platform gitu. Jadi saya dibagi dulu, baru nanti disambung dengan yang ininya. Kalau menurut aku. Yang lain? Oke. Yang lain? Jujur nggak paham. Silent. Nggak paham. Bapak Ibu, pilihan ini semuanya A, B, C, D, E ini semuanya ini materi tentang relative clause. Relative clause yang menggunakan which. Ya, relative clause yang menggunakan which. Kemudian tadi kata Ibu, saya nggak bisa lihat tadi siapa yang bicara. Kemudian relative clause yang pakai which itu biasanya terbentuk mengganti relative clause where. Tapi where itu nggak pakai preposition. Kalau dia pakai which, dia harus pakai preposition. Kalau which itu mengganti where, maka harus diikuti preposition of place. Manakah di antara A, B, C, D, E yang merupakan which yang diikuti, yang didahului preposition of place? At, karena where. At, on, at which, dan in. Ya enggak? Ya. Kenapa Bu Nining ngotot ingin mengarah pada where? Jawaban yang Ibu tadi, teachers can post material, titik-titik. Post itu pasti dilakukan di sebuah tempat kan? Ya nggak Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya. To post something itu kan dilakukan di sebuah tempat ya. Artinya relative clause-nya harus where. Nah, ketika di sini nggak ada jawaban where, berarti dia minta titik-titik which. Titik-titiknya adalah diikuti oleh preposition of place karena dia mengganti where. Preposition yang diikuti which yang mengganti where itu at, on, dan in. Berarti A, B, dan D. E. Sampai itu dulu, Bapak Ibu. For which sama with hapus. Hapus dalam benak kita. Kenapa? Nah, sekarang kapan saya pakai at, kapan saya pakai on, kapan saya pakai in.
Ada yang mau jawab? Ayo, ada yang mau jawab siapa? Kalau add untuk yang position plus itu biasanya detail untuk alamatnya. Kalau menggunakan add harus detail. Ya. Kalau on? Kalau on gimana, Pak? Kalau menurut saya on itu untuk waktu enggak ya? Kalau misalnya Ya. Ada tanggal mana atau harinya itu, Bu. Bentar, Bapak Ibu kembali ke kesepakatan awal. We are not talking about time. We are talking about preposition of place. Oke? Karena ini at which, on which, dan in which yang kita sepakati sebagai salah 3 alternatif itu adalah pengganti where, bukan pengganti when. Kenapa Bu Nini nggak boleh pengganti when? Karena teachers can post. Nggak mungkin teachers can post saat kapan, tapi di mana ngepostnya, kan gitu ya. Oke, sekarang balik lagi. Tadi kata Bapak siapa tadi? Dia kalau add katanya harus spesifik platformnya, jelas harus detail. Kalau on, kenapa kita nggak? Kalau on, kalau apa? On menunjukkan tempat atau contohnya di atas seperti itu, di atas meja. Kalau on berarti di atas sesuatu yang ada space ya di atas ya. Kalau in? Kalau ini tuh secara general atau umum, ya, contohnya ada di dalam, di ya, jalan. tercakup di dalam. Nah, sekarang kira-kira Bapak Ibu dari 3 itu jatuhkan satu yang nggak boleh dipilih. Satu-satu nih ya. Dari kata platform, itu mau platform at which, platform on which, atau platform for which? Atau platform in which? Kalau platform cocoknya at, on, in. at which. Kenapa at? Karena spesifik. Kenapa at? Karena platformnya detail tidak yang disebutin platform tertentu enggak? Tempatnya di mana? Online platform. Online platformnya disebutin nggak tertentu? Belum, Mem. Belum. Nah, jawabannya berarti in which. Kan tadi Bapak tadi bilang add itu harus detail. Sebutin LMS-nya Moodle lah atau apa ya namanya yang nama-nama tertentu. Tapi kalau di sini online, many provided online platform. Berarti umum kan? Tidak merujuk pada satu platform. Apalagi tulisannya platforms. Dia tidak merujuk pada satu platform yang disebutin namanya. Is that clear? Jadi jawabannya apa? In which. That's right. Kalau misalkan yang on itu alasan itu nggak ada. Karena kalau platform tuh nggak begini kan Pak, tapi malah dalam ya Pak ya. Oh iya. Iya. Kalau saya bikin kalimat baru bisa bilang misalnya I put a key on which my book was taken. Bisa begitu. Saya nyimpan kunci di meja, di atas meja, di mana gitu kan ya? Di mana bukunya diambil. Contoh itu bisa dipahami nggak Pak? Contoh on which itu Pak. I put the key on which the book was taken. Itu on which karena si key-nya di atas table. Ya Pak? Ya. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dari yang barusan kita diskusikan? Tentang at which, on which, sama in which? Aku tanya Bu, yang masalah in dan on. Setelah? Ini misalkan contoh, ada kalimat misalkan saya berenang di air. Nah, ini yang pas itu menggunakan in atau on? Saya berenang di air. Ya. Sebentar, Bapak, kita sedang membicarakan relative clause, jadi harus ada terusannya. Jadi relative clause itu adalah
kata yang menjadi penghubung untuk menerangkan kata berikutnya. Jadi nggak bisa dipakai satu, nggak bisa langsung on which udah, tapi apa terusannya dulu. Kita bisa, seperti tadi saya memberi contoh, I put the key on which the book was taken. On which the book was taken itu anak kalimat. Sebetulnya itu where. I put the key where the book was taken. Karena ada yang bertanya contoh on which, where itu saya bisa ubah. Karena key-nya di atas meja, tidak di dalam meja, maka saya akan pakai which-nya yang pakai on. Gitu. Tapi kalau Bapak memberi contoh berenang, seperti apa kalimatnya? Dalam bahasa Indonesia dulu boleh. Misalkan contoh saya berenang di air, misalkan. Saya berenang di air, in the water. Ya. Itu nggak ada relative clause-nya soalnya, Pak. Kalau yang on the water? On the water? Pas nggak ada on the water, Pak. In the water. In the water. Nggak ada on the water, Pak. Nah, ini yang disebut dengan kalau bisa ngambang. Bapak Ibu, ini ada kata-kata yang harus satu paket. In the water, on land. Nggak bisa in the land. Jadi kalau misalnya, what animals live on land? Nggak boleh inland. Nggak boleh, apa ya, mikir dulu. Nggak bisa, itu harus satu paket. In the air, nggak ada on the air. Adanya on air, tapi beda ya. Jadi kalau apa gitu terbang di udara, itu D-nya pakai in. Itu wajib dan itu sudah satu paket, itu nggak bisa ditawar. Nah, itu yang saya bilang tadi, kosakata yang sudah satu paket yang mestinya anak itu sudah terima apa jadinya aja. Nggak usah dibahas sama Bapak Ibu di kelas SMP Maya, di SMA juga nggak usah. Ini mah nanti dibahasnya di anak kuliah, anak kuliahan ini, anak kuliah jurusan bahasa Inggris gitu ya. Oke, kita bisa lanjut. Sampai situ masih ada yang dibingungin? Kenapa at which, kenapa on which, kenapa in which, yang jadi pilihan tadi sudah paham ya Bapak Ibu? Good, tapi sedikit mengenai yang in which dan at which ini, kemarin saya jujur saya jawabnya saya di at which karena tadi asumsi saya bahwasannya untuk tempat itu lebih spesifik gitu ya, spesifik gitu. Nah di sini mungkin di online platform ini spesifiknya itu adalah ke online platformnya saya mengambil, jadi makanya saya jawab itu di at which kemarin. Nah di situ gitu. Nah ini perbedaannya mungkin sedikit di situ karena ada tempat kan. Nah spesifik saya ngambilnya hanya nggak platformsnya aja, tapi dengan ada di online platform, berarti online lebih spesifik. Platform itu masih umum Pak. Oh gitu. Online platform itu umum karena yang spesifik itu Moodle. Misalnya WhatsApp, misalnya sebutin merek boleh. Ya, nah siap, itu, siap. Ya, setuju ya? Oke. Sebutin merek. Gak apa-apa, gak ada yang bayar juga. Oke. Lanjut ya, Ibu Bapak. Ya, lanjutkan. Sudah tinggal 20 menit, 10 menit ini, ayo. Ini. There are several students who are very active, while some others are inactive. The inactive students feel bored with the way the teacher is teaching. They found it monotonous. Consequently, the class is not conducive for a lesson. Based on the situation, the best topic for the classroom action research is related to. Jadi apa nih masalahnya? Teaching method. Teaching method. Ya, jadi kalau terlihat ini anak hasilnya jadi nggak benar, bukan anak hasilnya. Anak kok jadi tidak aktif. Anak ya, kita tetap nyorotnya. Apa yang terjadi pada si A nggak aktif? Kenapa? Karena dia bosen. Kenapa bosen? Karena gurunya gitu-gitu aja. Berarti yang diperbaiki teaching methodnya karena dari feedback melihat si anak yang feel bored. Oke, sip. Monoton. Monotonous itu ya. Monoton. Teaching method ya. Teaching method. Kayak nomor 24 kayaknya. Ini sampai lunjak begini. Saya nggak terlalu jelas Pak Adri. Ada yang mau bacakan? Coronavirus ya.
coronavirus identification and prevention. Ini sebetulnya harusnya ke bawah, cuman saya mengepaskan di satu tampilan gitu. Nggak di beda slide gitu ya. Jadi saya pas-paskan ini biar nggak bulak-balik. Harusnya ini prevention titik atau enggak titik, ini kan judul, turun ke bawah. Oh, judul, ya. To create a sterile and safe condition in Amaros Hotel, which is free from the threat of coronavirus or the epidemics that could give impact to Amaros Hotel. Amaros is taking precautions by increasing awareness of the coronavirus outbreak in Amaros and asking assistance and cooperation to all customers and visitors who enter the property. Thank you for your attention and support. We are informed we are informed from the text that ini kalimatnya saya salah bacanya. Baru ketahuan Pak Andri, nggak enak ternyata. Nggak enak kan. We are informed from the text that, jadi detik gitu. Maksudnya gitu mungkin. Okay. Thank you for your attention and support. We are pertama, bentuk dari soal itu tidak boleh salah. Tidak boleh seenaknya diganti. Ini kira-kira bentuk teks apa Bapak Ibu? Announcement. Dan bentuk announcement tidak sama dengan bentuk paragraf. Tidak sama dengan bentuk letter. Bentuk announcement ya begitu, sama dengan notice. Bentuknya ya begitu, nggak bisa sembarang ke kanan, ke kiri, nggak bisa. Bentuk letter atau message ya begitu, ada from-nya di bawah gitu ya, di spasi. Nggak bisa di ujung. Nah, jadi bentuk ini memberitahu sama kita, what is the material we are going to test. Ya, kalau bentuknya seperti ini, itu menyulitkan penjawab soal. Nah, kalau kita jadi guru nggak boleh kayak begini. Dengan alasan apapun yang tadi itu, tidak valid Pak Andri ini soalnya. Anak bisa bingung. Harusnya dirubah, Bu. Ini soal apaan? Kita kan baru ngomongin notis sama short message ya. Oh, ini ada surat misalnya gitu ya. Anaknya tiba-tiba ngedebak, ini ada surat atau ini kok deskriptif teks gitu. Artinya apa? Sebetapapun repot, tanda kutip repotnya kita, nggak boleh menyalahi reliability dan validity. Itu salah satu contoh validity, reliability, dan practicality. Tapi ini praktis, Bu, kata Pak Andri ya. Soalnya kalau nggak gini, tapi Pak Andri jangan menuhankan practicality. Dosen kayak gitu. Jangan menuhankan practicality, terus kamu menomorsekiankan validity dan reliability, katanya begitu. Jadi practicality boleh, tapi diakalin misalnya kayak tadi, panjangan ya dikurangin, diefektifkan, pilih kata-kata yang lebih mewakili tapi tidak perlu banyak kayak gitu. Memang ini kalau bikin tes, soal tes itu guru tuh we had to work very hard ya. Nah, setelah begini Bapak Ibu, kedua taktis yang apa? Strategi kedua, Bapak Ibu tidak perlu membaca secara keseluruhan dari teks itu, ya. Ada yang mau memberi pendapat? Enggak ya, saya lanjutkan. Pertama tadi bentuk ya, kalau sudah bentuknya benar, si penjawab akan langsung lihat, oh ini kayak gini, kalau nggak notice, short message, announcement, gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kedua, ini banyak amat ya kata-katanya gitu kan. Bapak Ibu kalau mau mengakali soal seperti ini, langsung cari soalnya apa. Nggak perlu dijawab, nggak perlu dibaca dari atas sampai bawah. Pokoknya tahu aja bentuknya. Oh ini bentuk kayak gini. Oh ini notice ini. Oh nanyain notice. Nanya notice mah pasti nggak akan jauh-jauh dari isinya apa. Kira-kira di mana tempatnya. Kira-kira ke siapa. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau nerangin notice begitu? Ya. Malah nggak ada kira-kira buat siapa kalau notice. Notice itu ya buat semua orang yang melihat. Tapi kalau short message pasti isinya apa. Siapa yang ngirim. Buat siapa. Sudah itu aja. Saya kalau nerangin short message ke siswa itu aja. Gampang. Announcement juga sama. Dari siapa? Buat sekelompok orang kah yang mana? Dari siapa? Isinya apa? Udah itu aja. Itu mempercepat mereka pemahaman. Jadi it's not as complicated as we think.
nerangin yang notice, short message sama. Jadi kalau buat saya itu urutannya notice umum banget, announcement sekelompok orang, short message orang tertentu. Jadi anak satu logikanya satu jalur. Jadi kalau saya nerangin itu biasanya dari notice dulu. Notice, mereka udah paham pentingnya ngasih tahu orang, tapi orangnya nggak jelas gitu. Nanti masuk ke announcement. Orangnya jelas, sekelompok gitu ya. Tapi sama kan isinya. Biasanya tentang waktu, kapan, di mana, apa intinya. Nanti berikutnya short message. Nah, kalau yang ini sudah ke announcement karena sudah tertentu yang di Amaros ini ya. Amaros ya. Nah, sekarang Bapak Ibu pertanyaannya apa? Langsung ke pertanyaan Bapak Ibu. We are informed from the text that kita diberitahu. Informasikannya apa? Ya. Sekarang Bapak Ibu lihat ABCD-nya. Bapak Fadli bisa agak besarkan? Kita besarkan, Bu. Bentar. Saya ini agak nggak jelas. Nggak jelas. Aduh sebentar, ini baterainya low lagi. Dia apa ya? D. Ah, badak, Bu. Kira-kira apa nih, Ibu, Bapak? Kita diinformasikan apa nih? D. Kenapa, Bu? D di mana nih? Pas keamanan sebagian apakah dari pengunjung sebelum masuk hotel? Jawab ya, apakah D jawabannya karena kemarin sudah ada kunci jawaban yang dibagikan. Pak Andri siaran jangan dibagi. Itu Bu kan kemarin dikasih pretest ternyata ada yang kunci jawaban juga mungkin gitu. Saya nggak kunci itu lupa, nggak dikunci jawabannya. Ibu kalau A, B, C dan E itu semuanya mengabaikan kecuali D. Bapak Ibu lihat D dengan E, kontras atau tidak? Kontras. Jawaban di antara dua itu. Udah itu aja gitu aja strateginya. Mau yang should examine or should not examine, gitu aja ya. Betul nggak? Ya. Oh iya ya Bu, iya. Ya nggak? Iya, betul Bu. Antara lima itu. Betul nggak? Ya, itu salah satu trik. Triknya cari yang identik sama gitu. Nah, kemungkinan jawabannya itu. Ataupun juga itu betul kontras ya. Cari pembedanya. Itu kontras banget kan, should examine dengan should not examine. Jadi pasti jawabannya ada di salah satu. Ada problem which is should examine or should not examine. Mau yang harus meriksa atau yang tidak usah meriksa. Logikanya ya harus dong, ya enggak? Iya. Iya. Jadi jawabannya D. D. Selesai. That's easy, I think. Ya, seperti itu Bapak Ibu ngakalin ABCD yang dari reading atau sebenarnya logika-logika aja sih. Latihan aja seperti itu. Oke, Pak Andri, I think that's all for today ya. Boleh, Bu. Sudah 9.30. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau didiskusikan, diangkat lagi? Mungkin ada yang ragu-ragu. Oh, sedikit lagi Bu, minta tolong jelasin yang at apa tadi? In which dan ya. On which. Oke. Iya, minta tolong Bapak Ibu, konteks in which, at which dan on which adalah dalam materi relative clause. Dia mengganti relative clause yang menggunakan where. Sampai situ dulu Bapak Ibu. Is that clear? Jadi kalau Bapak Ibu mau cari teorinya, mau cari latihannya, berarti cari bab relative clause. Relative clause itu apa? Lupa lagi ya katanya. Relative clause itu kata sambung, bukan kata sambung ya. Kata yang itu agak sulit karena di Indonesia nggak ada. Kata yang digunakan sebagai pengait kalimat yang menerangkan kata sebelumnya. Itu relative clause. Ya, misalnya saya ketemu seorang gadis. Sudah. Nanti orang kan gadis yang mana?
Itu loh yang kamu kemarin buntutin ke rumahnya. Nah, yang kamu kemarin buntutin ke rumahnya itu nerangin si gadis. Jadi kalau saya membuat kalimat panjang disatuin, saya ketemu gadis yang kamu buntutin ke rumahnya kemarin. Yang kamu buntutin ke rumahnya kemarin itu keterangan si gadis. Yang ini dalam bahasa Inggris disebut relative clause. Nah, dalam bahasa Indonesia semua pakai yang. Dalam bahasa Inggris tidak semua pakai kata yang sama, tidak semua pakai that. Karena ada yang bilang yang aman itu pakai that ya katanya. Tapi ternyata enggak semua. Terus kapan menggunakan yang berbeda-beda? Kalau yang diomongin adalah si gadis, maka yangnya pakai who. Jadi I meet a girl who you membuntuti ya? Membuntuti. Follow to the house. Who di situ? Is that clear Bapak Ibu? Masih bingung. Masih sama. Bingung? Saya ulangi Bapak Ibu. Konteks relative clause digunakan sebagai kata atau frase namanya clause ya. Clause berarti ada kalimat lah ya, clause itu ya ada subjek predikatnya. Clause yang ditempelkan, dikaitkan pada kata yang ingin kita terangkan. Contoh lain, saya memasukkan tas ke dalam, saya menyimpan tas di tempat di mana saya ketemu dia kemarin. Saya menyimpan tas di sebuah ruangan di mana, nah bahasa Indonesia itu nggak enak sebenarnya di mana, jadi kayak nanya ya, karena dia ngikutin bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? I put my bag where I met a man. Jadi ceritanya kemarin dia ketemu seseorang di ruangan itu. Besoknya si saya nyimpen tas, ditanya, kamu simpen tas di mana? Itu loh di tempat yang saya ketemu sama si cowok itu, gitu. Nah, tempat yang saya ketemu si cowok itu menerangkan ruangan yang saya simpan tas. Maka kalau saya buat dalam bahasa Inggris, I put my bag where I met the man. Where. Kalau rada mau gaya sedikit, mau rada gaya karena sayanya I put, maka saya bilang, kan ruangan kelas itu in berarti ya. Saya nyimpennya kan di dalam. Bisa jadi dilempar aja gitu ya, nggak simpen di atas sebuah benda, tapi pas buka pintu langsung lempar, berarti saya simpen di situ kan. Maka kita bisa ganti dengan kata in which I put my bag, in which I met the man. Sampai situ Bapak Ibu bisa terbayang fungsinya relative clause? Mengaitkan. Terbayang Bu. Terbayang. Tapi jangan terus terbayang-bayang, nanti tidurnya. Sekarang terbayang nggak tahu nanti. Iya, nanti bangun tidur nanti ingat lagi. Nah, contoh itu tadi saya kasih contoh yang who dengan yang where. Sekarang saya kasih contoh yang which. Which aja ya, nggak pakai in, which nggak apa-apa. Misalnya, sebentar saya juga harus ngarang ini. Ngarang mendadak. I paint a picture which I really like a lot. I paint a picture which I really like a lot. Atau I paint a scenery that I really like a lot. That sama which boleh di situ. Artinya apa di situ? Yang diterangkannya apa Bapak Ibu? Benda. Mana? Kata Picture. 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 Pas saya bilang, I in the picture. Ada teman saya nanya, picture yang mana yang kamu gambar, gitu kan? Yang kamu lukis. Itu loh, the picture that I really like a lot. Oh, kamu pasti sukanya gambar binatang. Pasti kamu ngapain binatang itu. Jadi itu membuat keterangan pada atau yang dikaitkan pada si benda. Makanya kita which, tidak pakai in. Which saja atau that. Jadi I paint the picture that I really like. Atau I paint the picture which I really like. Nah, boleh nggak that mengganti orang? Boleh. That itu boleh kemanapun. Boleh
boleh dimanapun that gitu. Kayak I met a girl that you met yesterday. Boleh. Atau saya mengganti tempat tadi dengan that boleh. That itu kemana-mana boleh. Tapi kalau benda, kalau mau spesifik pakai which. Kalau orang mau spesifik pakai. Kalau tempat mau spesifik pakai where. Gitu. Itu bab relative clause-nya Ibu Bapak. Ibu Bapak tahu nggak, saya itu satu-satunya siswa di SMA kelas 2 yang di hair relative clause. Saya gagal kan berarti Bapak Ibu ya? Dulu I was the only student in my class who had to get the remedy test. Di antara 5 kelas sosial, saya satu-satunya dari kelas sosial 1 yang di hair itu relative clause. Karena saya di hair, makanya saya belajarnya giat. Sampai sekarang kalau ada anak SMA atau ada yang belajar relative clause sama saya, dia bilang, enakan nih nerangin relative clause. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah bisa. Kenapa? Saya pernah gagal di ulangan relative clause. Jadi saya tuh dendam. Dendam saya kan baca terus ya. Gimana nggak malu Bapak Ibu di antara semua ABC sosial 5 kelas sosial itu, kelas sosial 1 itu hanya saya yang di hair, yang lainnya tuh ada yang 2 orang, ada yang 5 orang per kelas. Jadi saya digabung, remednya digabung, gurunya sama. Malu nggak Bapak Ibu? 1 orang dari kelas ini, yang lain ada temannya. Cuman saya malu kan? Itu sakit hati. Tapi kesakitan hatian saya itu, sekarang saya baru ingat, sekarang mah ketawa aja. Aduh, saya dulu malu banget ya. Tiba-tiba, Nining dipanggil sama Bu ini. Ya Bu, itu katanya ke kelas itu. Semua orang di kelas kan ngeliat. Oh, Nining diremed ya sekarang. Bayangkan, 42 orang melihat saya di kelas, saya keluar sendiri bawa buku. Bawa apa ini sendiri. Ketika bertemu di satu kelas sosial 2 ada 3 orang, kelas sosial ini ada temannya mereka saling, ayo, ya aku juga enggak aku zaman dulu ya, saya juga direm, saya diam aja bingung, saya nggak ada temen yang buat hahaha. Tapi sakit hati itu saya jadi belajar terus. Nah mudah-mudahan kalau kita anggap itu mungkin cara Tuhan ingin biar kamu tuh belajar lagi itu relative clause, karena kamu kemarin suka nyepelein itu, dianggap oh, udahlah kayaknya gampang deh ulangan relative clause. Ternyata nilai saya terkecil waktu itu di kelas. Mungkin hari ini Bapak Ibu apa sih relative clause? Oh mungkin harus oprek lagi ya, nanti buka buku lagi, nanya lagi. Begitu ya Pak Andri, mudah-mudahan mengerti tentang relative clause-nya, maksudnya bukan ngerti sih pasti, cuman menyambung-nyambungkan memori ya. Karena sudah lama banget mungkin ya materi itu jarang kita pahami, jarang diajarin juga. Ngapain juga ngajarin relatif sama siswa ya, kita aja pusing, ngapain memberikan kepusingan sama anak SMP gitu. Ya, apalagi di SMP. Kalau besok ada yang googling dapat pengetahuan baru, argumen baru yang bisa kita diskusikan. Oh, Bu Nining kayak kemarin salah deh Bu Nining ambil kesimpulannya. Boleh. Sangat terbuka ya, kita saling sharing aja, ini nggak ada istilah yang lebih tahu, nggak ada, ini sama-sama mengingatkan gitu aja ya Pak Andri ya. Iya betul. I think that's all Pak Andri, thank you very much. Baik. Alhamdulillah sampai situ dulu mungkin hari ini ya, silahkan ditutup. Terima kasih Bu Nining. Ya baik, Ibu Bapak yang saya hormati. Demikian kiranya ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah membahas sampai dengan nomor 20 selain 22 kalau di saya nomornya berarti 23 lah, nomor 23 itu kalau tidak salah. Nah ya, namun kiranya pasti dalam setiap pembahasan itu ada hal-hal yang memang kurang. Nah, nanti silakan Ibu Bapak kita persilakan untuk memberikan sanggah seperti P3K sekarang itu kan ada masa sanggah gitu. Silakan saja gitu. Bisa menyampaikan, oh Bu ini yang kemarin ini begini. Nah, kita sharing karena memang pada saat ini mungkin ya di antara kami nih, antara saya dan Bu Nining juga bukan sebagai sumber sebetulnya, hanya karena kebetulan saya lulus dan kebetulannya lagi kemarin bimbingan dengan Bu Nining dan ternyata oh bisa lulus, nah makanya saya koneksikan lagi gitu ya. Nah hari ini pun
kemarin pun waktu bimbingan dengan Bu Nini sama, saya sambil googling ketika silakan boleh bertanya ketika ada yang disampaikan, Bu begini, oh saya agak keren, saya googling, saya cari, saya kirim di chat. Nah ini nih keterangannya, ya begitu ya Bu Nini ya waktu itu ya. Nah ini Ya, saya betul. ini keterangannya Jadi begini. sebetulnya Gitu. Kesempatan Bapak Ibu untuk googling gitu itu bukan. Sebetulnya cara-cara jalan ini jalan buat Bapak Ibu kembali belajar lagi, buka lagi. Tapi sekarang tuh enak ya, bisa tinggal googling ya. Kalau dulu kan, aduh harus cari buku ininya ya dulu, buku apa ya, pinjam di mana ya, nggak bisa kalau zaman dulu susah ya, udah jadi guru. Saya ngajar udah 21 tahun setengah. Ketika saya ngalamin stuck di tahun 5 ngajar, bingung. Masa saya harus ke kampus, masa saya harus ketemu teman-teman kuliah, kan nggak bisa. Kalau sekarang googling, strategy of teaching, methodology for teaching, ada semua. Oh ini yang dulu. Jadi sebenarnya sekarang itu tidak ada alasan tidak tahu karena tinggal googling. The problem is males. Dari Pak Andri aja deh. Pak Andri yang cari, saya tinggal nerima. Kayak tadi ada yang bertanya, apakah Pak Andri tadi ada yang bertanya, apakah relative clause hanya tadi where ya? Saya buka dulu. Tadi di chat ada. Apakah relative clause hanya where, itu, jadi, who, dan that which. Saya balikin lagi ke Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu cari sendiri. Apakah relative clause itu hanya who, where, dan which gitu ya? Ada. Which, Ada ya. Ada who. Sama whom. Ya, ada Kata who, that, ya. which, dan where. Jangan ke saya, harusnya sekarang saya dicari sendiri gitu. Oke? Anggap Andri ditutup aja. Nah, ini salah ya. Mungkin itu Ibu ya, terima kasih. Nanti kan kalaupun misalnya ada hal yang ingin disampaikan di pertemuan besok bisa disampaikan. Ini Bu yang kemarin ini silakan kita bebas-bebas saja. Kita kan strateginya juga saling sharing, saling berbagi gitu ilmu pengetahuannya. Ya. Nah, itu saja mungkin Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang Bu. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak, saya buka kembali ya, bisa ada yang disampaikan bisa di grup itu. Ya Pak Andri, makasih banyak. Ya Pak Andri, Assalamualaikum. Pak Andri. Makasih Pak Andri, izin lift ya. Makasih ya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Makasih Pak Andri. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, malam Bu Iri. Pak Andri mau nanya Pak. Boleh, gimana Bu? Untuk GMAT kita kali ini record nggak Pak? Setiap GMAT-nya? Oh, setiap GMAT di record Bu, karena memang nanti kan